entah eksternal dengan mertua, dengan orang tua. Hadirin sekalian, sikap bijaksana itu selalu menyelamatkan. Rasulullah SAW mengatakan, salasun munjiyat, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Di antaranya adalah al-adlu fir ridha wal ghadab, bisa bersikap adil dalam keadaan marah dan suka. Karena gini, rata-rata orang itu kalau lagi suka memuji-muji berlebihan, kalau lagi benci menutupi seluruh kebaikan. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, wa'inur ridha an kulli 'aibin kalilatun wa'inus sukhti tubdil masawiyah. Mata kecintaan menjadikan segala sesuatu baik, dan mata kebencian menutupi seluruh kebaikan. Ini biasa seperti itu. Nah, orang adil tidak bisa mengatakan iya kepada musuh dan tidak kepada teman karib. Bisa mengatakan tidak kepada kebatilan, bisa mengatakan iya terhadap kebenaran siapapun orangnya. Suami yang bijaksana selalu melihat, menyeimbangkan antara idealita dengan realita secara proporsional. Idealnya seperti ini, oh realitanya seperti ini, muncullah bijaksana gitu. Contoh, kenapa istrinya dikasih belanja habis terus gitu? Oh ya, karena istri saya manusia bukan malaikat. Nah gitu kan, bijaksana. Kecuali kuntilanak bisa nyari sendiri lewat babi ngepet. Nah gitu. Nah, satu contoh, ketika sekarang ini suami mendapatin istrinya minta kunjung ke orang tua karena orang tuanya sakit, sebagai suami yang bijaksana akan mengizinkan, bahkan mengantarkan. Dan harusnya juga bijaksana dibalas dengan bijaksana. Jangan sampai juga kita itu balas dengan sewot, balas dengan manyun, gitu juga nggak benar. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah suka mengungkit-ungkit masa lalu. Apalagi perempuan, maaf, perempuan itu ahli sejarah yang paling baik untuk meriwayatkan sakit hati masa lalu. Nih, makanya perempuan itu sebetulnya sejarawan ya. Kadang-kadang maaf, ada kesalahan yang sudah puluhan tahun sudah terkubur bersama kuburannya Fir'aun mungkin ya. Tapi subhanallah, itu perempuan bisa menceritakan runut, sistematik, segar seperti kemarin. Nah inilah yang ternyata membuat runutnya rumah tangga. Suami juga begitu, kadang-kadang suka mengungkit masa lalu, begini ya. Kamu dulu kan sebetulnya sudah nggak perawan, untung kamu saya nikahin. Nuh, subhanallah, kenapa kemarin menerima? Itu aja diungkit-ungkit ya. Kamu dulu itu nggak bakal jadi orang kalau nggak saya nikahin. Terus jadi apa mas? Ini gitu, diungkit lagi. Kamu dulu kan kere, keblangsa, untung nikah sama saya. Hal yang seperti ini di samping menyakiti, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Karena apa? Masalah yang sudah selesai itu dianggap tidak pernah selesai karena diungkit. Makanya di sekalian, secara umum sedekah diungkit-ungkit aja batal. Makanya Allah melarang, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu mengungkit sedekahmu dengan menyakiti dan menceritakan. Cerita aja nggak boleh, apalagi menyakitin. Lo dulu kalau kagak gue kasih pinjaman, kagak bakal kan bisa membayar. Sekarang aja sombong banget, ngungkit ini.
Terus kalau cerita, contohnya gini, itu beda, Mbak, ini jilbab yang dulu saya belikan ya, itu aja nggak boleh. Tiap ketemu diingetin jilbabnya. Masya Allah Mbak, ini yang saya kasih dulu ya, masih bagus banget Mbak, milik saya udah jelek. Nah, udah deh, ambil aja loh. Kalau nggak ingetan menutup aurat begini, gue lepas deh. Gitu, jangan. Dua-duanya dosa berat, dan yang pertama itu lebih berat dosanya, yaitu menyakitin. Begitu juga. Terus saya tanya, masa lalu itu masa lu, bukan masalah gue gitu loh. Artinya begini, untuk apa kita ceritakan kalau nggak ada faedahnya? Kita bersejarah menceritakan masa lalu karena ada manfaatnya. Apalagi hanya sekedar masa lalu yang buruk, itu hanya menghadirkan lamunan, menghadirkan sakit hati, menghadirkan suasana keruh yang menghilangkan kebahagiaan. Udahlah, selesailah. Hendaknya setiap perkara yang kita hadapi itu selesai ketika itu. Jangan diputar ulang lagi. Kayak YouTube-nya Ustadz aja diputar-putar. Oke, yang kelima, 6, mampu memelihara kebersihan rohani dan jasmani. Ya, suami yang pintar berdandan dengan bersih, tampilannya baik, rohaninya juga dijaga. Ketika kerja disiplin, ketika mencari harta memilih yang bersih, halal, tidak wal gedwal, halal haram diuntal, sing penting di perut nggak nyengkal, enggak. Bahkan Masya Allah, ini juga perlu dukungan istri. Mbak, para ulama salaf ketika melepas suaminya kerja, sesekali diantarkan sampai depan pintu. Mas, aku dan anakmu masih betah perihnya kelaparan, tapi tidak betah perihnya neraka jahanam. Cari yang halal untuk kita. Gitu. Jangan sekarang ini cuma dituntut banyak, dituntut rezeki harta melimpah, minta ini minta itu, gelap semua dari kriteria yang halal, sehingga suami cenderung gelap. Makanya korupsi yang dilakukan sebagian pejabat dan mereka yang menghalalkan segala cara itu rata-rata di pressure dari Allah istri. Kalau suami butuh apa sih? Koruptor itu juga pakainya nggak pernah ganti, miliaran, beli ini beli itu, kadang-kadang hanya tertekan oleh istri. Makanya jangan menjadi istri penekan. Ya, orang itu akan mudah tua, cepet tuwek, terus elek, lalu bokek dan mate. Itu kalau melakukan 3. 1, tertekan. 2, stres. 3, diporsir. Nah itu. Makanya jangan tertekan, jangan stres, jangan diporsir. Hidup itu serius tapi santai. Oke, sekarang nomor 7 kriteria calon suami kita. Seorang suami yang tidak banyak bepergian tanpa mengajak istri dan anak. Ya, karena laki-laki yang bermasalah itu biasanya kalau pergi tidak mau didampingi oleh istri, apalagi anaknya, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda selingkuh. Makanya hadirin sekalian, ketika suami ada kesempatan pergi membawa istri anak, sebaiknya dilakukan. Apalagi dengan kesibukan yang sering keluar kota, keluar negeri, sesekali diajak. Di sana ada kebersamaan, di sana ada kasih sayang, di sana ada menciptakan kedekatan antara suami istri, orang tua dan anak. Dan di sana ada penyegaran, ya.
karena mungkin jenuh dengan bepergian bersama, ada pencairan, ada semacam penyegaran, ada refreshing kan gitu. Kemudian nomor 8, suami yang patut untuk menjadi suami yang menjadi pendamping kita adalah suami yang membantu istrinya mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Jadi mendorong istri datang ke majlis ta'lim, mensupport untuk melakukan kebaikan, mengingatkan solat-solatnya, bahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu untuk salat dan yang sabar. Jadi ibu-ibu sekalian, bersenanglah dengan seorang suami yang mencintai akhirat istrinya, yang mencintai kebaikan untuk istrinya, bahkan perilakunya didasarkan atas apa? Keakhiratan, akhirat orientasinya adalah akhirat, orientasinya selalu kesalehan, orientasinya selalu kebaikan dan kebenaran, dalam mencari harta, dalam sekarang bersosial, dalam bertetangga, dalam bisnis apapun, orientasinya selalu akhirat, surga, pahala. Ini calon suami kita yang bagus. 9 calon suami kita yang baik mendampingi hidup kita. Nomor 9 adalah laki-laki yang percaya pada kesucian dan kebersihan akhlak istri. Artinya bukan sosok yang cemburu, curiga, meragukan akhlak, kesucian, harga diri istri, keluar dikit dicurigai, atau sebelum menikah jangan-jangan begini. Akhirnya seorang suami ini dimakan oleh khayalan dan kecurigaan sehingga muncul kecemburuan yang overdosis. Jadi kecemburuan apa tadi? Overdosis. Karena cemburu itu ada 2, kata Rasulullah SAW. Cemburu yang positif adalah cemburu yang didasarkan atas kecurigaan, alias ada keraguan-raguan, alias patut untuk cemburu karena ada sesuatu yang merugikan, meragukan. Wah, kayaknya istri saya ini ada sesuatu ini, HP-nya suka disembunyikan, WA sudah sering dihapus-hapus. Begitu juga sebaliknya, suami yang suka mempassword HP, kemudian setelah itu WA-nya, SMS-nya ini selalu mencurigakan, dan ada gelagat yang tidak normal, maka dia sudah mulai memiliki simpanan. Semua simpanan itu jelek kecuali satu, simpanan uang di bank. Kalau sekarang ini ada semacam perselingkuhan, cinta, kesetiaan, di situ sudah mulai ada kegoncangan, kerikil-kerikil yang berbahaya yang menyebabkan salah satu pihak pasti terpeleset dan terpelanting. Makanya hati-hati. Dengan demikian, keduanya harus memantapkan diri. Kata Umar bin Khattab, man arada nafsahu mawaqi'at tuham fala yalumanna man asaa bidzan. Siapa yang menjeburkan dirinya dalam keraguan-raguan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Makanya istri jangan menunjukkan sikap meragukan, suka gedung film, suka hubungan dengan teman lamanya laki-laki, itu nggak benar. Terus kemudian suka meladenin hal-hal WA, chat yang tidak penting, itu dihilangkan. Apalagi kalau sekedar ngumpul-ngumpul dengan alumni, karena banyak orang yang sakit hati dengan suaminya ketemu teman lamanya, maka di situ sudah mulai konslet cinta.
Kemudian nomor 10, mampu menjaga semua rahasia istri. Saya ulangi lagi, nomor 10, calon suami yang bagus untuk menjadi pendamping hidup kita adalah mampu menjaga rahasia istri. Bukan sosok yang suka ngumbar rahasia istri ke orang tuanya, ke familinya, ke orang lain. Kekurangan di dalam masalah ranjangnya, kekurangan di dalam masalah dapurnya, kekurangan di dalam masalah dandanannya, macam-macam. Dan ini juga tidak hanya untuk istri suami, juga suami istri semua. Bahkan ibu-ibu jangan sampai menyentuh, mengotori 3 harga diri suami. 3 ini jangan sampai. Yang lainnya kalau seandainya kepleset masih bisa ditolerir, tapi kalau 3 ini berbahaya. Apa itu? Mengumbar aib suami. Kedua, membicarakan keluarga suami. Ketiga, merendahkan profesi suami. Ini bahaya. Mengumbar privasi dan aib. Nomor 1, mengumbar privasi, aib, rahasia. Yang ketiga, merendahkan profesi suami. Terus yang ketiga, membicarakan cacat kekurangan famili. Jadi 3-tiganya ini bahaya. Suami istri harus menjaga, tetapi istri ke suami ini lebih bahaya. Nomor 3, suka mengumbar aib famili. Kedua, suka mencemarkan nama baik, aib dan privasi suami. Nomor 3, merendahkan profesi suami. Bahkan seorang istri harus mendukung, harus merasa bangga. Jadi guru, bangga suami saya jadi guru. Jadi apapun bangga, yang penting halal. Yang kita itu tidak perlu bangga adalah kalau suami kita itu mencari profesinya dengan cara yang haram, meskipun melimpah. Kita nggak perlu bangga di situ. Kita sedih, kita ciut hati, kita merasa kecil hati kalau suami meskipun hartanya melimpah tapi dengan cara yang haram, suap, korupsi dan yang lainnya. Kita harus bangga meskipun suami kita hanya menjadi tukang membuang sampah, meskipun suami kita menjadi cleaning service, meskipun suami kita hanya menjadi pemulung. Itu masih jauh membanggakan daripada sekarang profesinya nampak perlente tapi rentenir, kerja di bank dan yang lainnya. Mana bu yang lebih baik? Punya suami menjadi sampah masyarakat dengan masyarakat sampah. Mana yang lebih mulia? Masyarakat sampah, karena dia menjadikan sampah itu apa? Menjadi uang, menjadi aset, menjadi energi, menjadi sumber rezeki. Beda dengan sampah masyarakat, buangan, yaitu mereka yang mencari harta dengan cara-cara yang culas, dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang haram. Nomor 11, menafkahi istri dan anak secara wajar, alias wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri itu dengan cara yang ma'ruf. Harta pangannya ma'ruf, papannya ma'ruf, pakaiannya ma'ruf. Karena kata Allah, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak
sepadan dengan kewajibannya. Jangan sekarang istri dituntut ini itu tapi akhirnya tidak terpenuhi karena suaminya memberikan nafkah tidak sesuai gitu loh. Suami pengen makan tiap hari enak, ternyata belanjanya 1 bulan cuma 300. Di Jakarta dapat apa? Kangkung sama terong, itu pun dilalap sambal. Tapi tiap hari makan terong kan ngajinya ngantuk. Diselingi tempe juga kadang-kadang mahal bumbunya gitu. Kayaknya harus sinkron sesuai. Tapi kita juga tidak boleh seorang istri menuntut lebih daripada kemampuan suami. Makanya Rasulullah berfirman, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah." Barang siapa yang Allah takdirkan rezekinya itu pas, maka hendaknya berinfak sesuai dengan apa yang dia berikan, Allah berikan kepadanya. Dan di sini ibu-ibu sekalian, saya ingin tegaskan soal problematika rumah tangga itu banyak dipicu mayoritas perceraian itu karena harta. Ya, intinya perceraian itu dipicu karena 3. Yang pertama harta, yang keduanya karena syahwat, yang ketiganya salah paham. Harta ini bisa kurang bisa lebih, bahkan banyak orang yang sekarang ini sampai pada rumah tangga ujung tanduk karena harta yang berlebihan. Kurang juga kalau tidak bisa menyikapi hatinya masalah, lebih juga kalau tidak bisa manage masalah. Makanya di sini intinya dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan. Sekarang gaya HP, minta excellent, kemudian kebutuhan pakaian dan yang lainnya. Sekarang butuh tidak, penting tidak. Pola hidup itu lebih penting daripada gaya hidup. Kebutuhan hidup itu lebih penting daripada keinginan hidup. Nomor 12, seorang suami yang berbicara kepada istri dengan cara yang baik dan lemah lembut serta menarik. Ya, di sini Rasulullah SAW menegaskan di dalam banyak hadis, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana." Tidaklah kelemah lembutan ada di dalam sesuatu melainkan akan menghiasinya. Wala yunza'u min syai'in illa syana. Tidaklah ditarik dari segala sesuatu melainkan akan merusaknya. Rata-rata sesuatu itu baik menjadi rusak karena ungkapan. Keinginan menjadi tidak keturutan karena cara memintanya tidak etis dan tidak beradab. Suatu permasalahan menimbulkan salah paham karena kekasaran. Makanya Aisyah, Rasulullah SAW katakan, "Ya Aisyah, inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan yu'tihimur rifqa." Wahai Aisyah, ketika Allah menginginkan kebaikan di dalam satu rumah tangga, Allah berikan kelemah lembutan pada suami istri, kedua belah pasangan. Dengan demikian seorang suami istri ketika dia itu bersikap baik, lemah lembut, menarik, saat sekarang mendengarkan keluhan, saat sekarang berbicara, saat dia sekarang berkomunikasi, selalu mengedepankan sopan, santun, baik, lemah lembut, menarik. Kemudian selanjutnya adalah nomor 13. Habis ini kita buka tanya jawab setelah 15. Calon kriteria suami yang bagus untuk menjadi pendamping kita adalah mampu mempergauli istri dengan cara ma'ruf, menghormatinya, menyayanginya, dan mencintainya. Jadi menghormati, menyayangi, mencintai adalah satu sikap. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam kondisi seperti ini, istri akan tenang berdampingan dengan suami macam seperti ini, tidak takut. Kenapa? Karena dia selalu dibimbing, selalu diarahkan, selalu dimuliakan.
tidak dihinakan, selalu adil, tidak dizalimi, selalu disayang untuk tidak dibenci.